Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama kali, marilah kita lanjutkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji Sang Khalik, Zat Rabbil Izzati dengan cinta dan kebersihan hati. Marilah kita lantunkan selawat kepada Nabi yang semoga kita berkahi. Amin amin ya Rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawa pidato tema kejujuran. Jujur itu hebat. Teman-teman yang saya banggakan, kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua. Di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya kepadanya, apakah Nabi orang itu pelit? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Dalam hadis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Teman-teman yang berbahagia, apa yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut? Mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berkata jujur. Firman Allah melalui firman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tidak katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Kejujuran merupakan cermin sejati seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran. Karena kejujuran adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman yang berbahagia, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah akan berkata, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbing ke arah surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sehingga sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan. Lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka akan hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Dalam hadis Bukhari Muslim. Pada teman-teman yang berbahagia, orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal hidup ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlak dari dusta. Karena itu ia diserungkan melalui kebaikan dan mengatakan kebenaran. Dalam surat Maryam ayat 41 Allah berfirman, wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan lagi seseorang nabi. Dalam surat Maryam ayat 41.
Teman-teman yang berbahagia, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Jika Allah senang, maka pastikanlah Ia akan mengasihi dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jika merdeka bebas tanpa ikatan, sebab orang yang selalu berkata jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya. Tiada tersembunyi dan tersipil kebohongan sedikit pun. Orang-orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahan, maka ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang ia miliki. Teman-teman yang berbahagia, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun. Jika ia menghadapi bahaya dari perkataan yang jujur, maka ia tidak akan khawatir. Bahkan ia tak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap diri dan hati sendiri ia sangat takut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenarannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur, di mana dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran adalah diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim selalu memiliki akhlak yang mulia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pidato pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.